Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang berpikir jika Wang Chan dan kultivator Yu hanya akan ikut-ikutan, sehingga mereka tak akan berani menyerang sembarangan. Ketika semua orang terdiam tak berkutik, tiba-tiba Hanli melancarkan serangan ke arah mereka. Bahkan kultivator Yu sampai ketakutan. Begitu pula dengan Wang Chan yang disuruh hati-hati oleh Wang Tiangu. Kultivator Yu berhasil dibekukan oleh Hanli, yang hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Mereka tak menyangka jika Hanli bisa sekuat ini, padahal baru berada di Naskensol tahap awal. Hanli menggunakan api es biru untuk mengalahkan kultivator Yu, lalu ia mengambil harta karun milik Master Changkun. Bahkan Hanli tak menyangka akan mendapatkan harta ini dengan cukup mudah. Tetua Nanlong bilang jika kekuatan Hanli memang luar biasa. Oleh karena itu, ia langsung mengajaknya untuk bergabung. Sebab jika kita berdua menggabungkan kekuatan, maka dapat melawan mereka. Tetua Nanlong juga berjanji akan memberikan Hanli kotak giok. Namun Hanli hanya tersenyum dan tetap tenang. Dan secara tak terduga melakukan gerakan yang sangat cepat. Mereka khawatir kalau Hanli akan kabur. Tapi rupanya Hanli kembali melancarkan serangan. Bahkan Tetua Nanlong sangat tenang menyaksikan kejadian itu. Tetua Nanlong segera mengeluarkan kekuatannya. Sementara itu Hanli menyadari jika ini adalah kabut darah milik Wang Chan. Hanli awalnya ingin membunuh Wang Chan, tetapi ia membatalkan niatnya itu. Karena masih banyak kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Sebab sekarang yang paling penting adalah menyelamatkan diri. Hanli segera pergi dari sana. Sementara Tetua Nanlong masih melakukan pertarungan. Bahkan terjadi ledakan di sekitar tempat itu. Hanli berpikir jika kekuatan para musuh tak bisa diremehkan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah kultivator Naskensol. Hanli terkejut sebab dinding kristal di sana tertutup. Sehingga ia tak bisa keluar untuk beberapa waktu. Dan rupanya di belakang Hanli sudah ada Tetua Nanlong yang menyusul. Hanli bertanya tentang kondisi Tetua Nanlong. Tapi Tetua Nanlong menjelaskan jika aku sudah menjebak mereka. Namun penghalang yang kubuat tak akan bertahan lama. Tetua Nanlong berencana untuk menggunakan teknik membelah gunung. Oleh karena itu ia pun menyuruh Hanli untuk menahan mereka. Sehingga Hanli langsung mengeluarkan formasi pertahanan. Tetua Nanlong tak menyangka jika Hanli memiliki formasi sebesar ini. Tetapi Hanli mengingatkan jika Anda jangan terlalu semangat. Karena saat ini aku hanya bisa mengeluarkan 10% dari kekuatan asli formasi ini. Tetua Nanlong segera menggunakan tekniknya. Dan setelah beberapa saat mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Bahkan Tetua Nanlong berjanji jika nanti aku akan membalas kalian semua. Wang Tiangu penasaran teknik apakah yang mereka berdua gunakan. Mengapa mereka bisa terbang secepat kilat? Tetua Yun menjawab jika itu adalah teknik rahasia Master Changkun yang disebut teknik keribuan kaki. Teknik ini secara langsung dapat berteleportasi, namun akan menghabiskan banyak energi dari penggunanya. Tetua wanita merasa kesal dengan Tetua Yun karena dia berjanji jika Tetua Nanlong bisa dihancurkan kali ini. Itulah sebabnya ia bergabung dengan mereka. Tapi justru Tetua Nanlong berhasil kabur. Tetua Yun bilang jika Tetua Nanlong sudah terluka parah. Apalagi dia menggunakan teknik rahasia sehingga tak akan bisa kabur terlalu jauh. Wang Tiangu memiliki teknik pelacakan untuk melacak mereka berdua. Sedangkan seorang kultivator tak menyangka tentang Tetua Yun
yang rupanya adalah penatua dari sekte roh hantu. Tetua Yun bilang jika sebenarnya identitasku sangat rahasia dan hanya sedikit orang di sekte roh hantu yang mengetahuinya. Aku telah berteman dengan Tetua Nanlong lebih dari 100 tahun. Namun baru sekarang aku mendengar jika dia akan bergabung dengan sekte surgawi. Sebagai penatua dari sekte roh hantu, bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri? Oleh karena itu, aku melakukan tindakan untuk membunuhnya. Menurut Tetua Yun, usia Han Li sama seperti Wang Chan. Tapi mengapa bocah itu sangat hebat? Bahkan memiliki pengalaman tempur yang lebih banyak daripada diriku. Wang Tiangu menjawab bahwa aku tidak tahu tentang ini. Tapi yang aku tahu, Han Li awalnya adalah murid dari lembah Wang Feng. Dan jika bocah itu tidak ikut campur, maka kita pasti sudah berhasil membunuh Tetua Nanlong. Ia menganggap bahwa ini tidak masalah. Lagi pula kita akan mengejarnya nanti dan mengambil harta karunnya. Kemudian mereka pun memilih untuk kembali ke aula utama sambil menunggu teknik rahasia Tetua Nanlong berakhir. Mereka sangat terkejut saat melihat tubuh kultivator Yu yang membeku. Karena ketika mereka ingin menyelamatkannya, tapi justru kultivator Yu sudah mati. Lalu jiwa kultivator Yu menyuruh mereka untuk mencarikan tubuh. Namun tiba-tiba jiwa Nasken Soul-nya juga mulai terbakar. Yang hal itu tentu membuat mereka semakin terkejut. Scene berpindah ke Han Li yang berada di perjalanan. Saat itu Sueling berkata jika ini adalah rombongan dari orang Mulan. Dan mengapa Anda ingin pergi bersama mereka? Han Li menjelaskan jika di sepanjang perjalanan kita akan bertemu banyak pasukan lembah Mulan. Oleh karena itu akan lebih mudah jika kita berbaur dengan pasukan mereka. Han Li bertanya apakah yang kau dapatkan dari tempat sebelumnya. Sueling pun segera mengeluarkan harta karun yang diambilnya. Dan ia hanya bisa mengambil 3 kotak harta karun. Karena jika mengambil terlalu banyak, maka akan ketahuan oleh para Nasken Soul lainnya. Han Li juga mengeluarkan 1 kotak harta karun. Dan dari 6 harta karun yang sudah disukai Master Changkun, 4 diantaranya sudah Han Li dapatkan. Beberapa hari kemudian di daerah terpencil, Han Li baru tahu jika negara Feng Yuan telah diduduki oleh musuh. Di sana juga rupanya ada kekuatan yang dahsyat. Ternyata ada 5 kultivator core formasi yang melawan seorang Nasken Soul. Dan salah satu dari mereka memiliki aura yang familiar. Seorang Nasken Soul bilang agar lebih baik kalian menyerah. Dan aku sengaja membiarkanmu tetap hidup. Karena diriku membutuhkan tungku kultivasi yang cantik. Wanita itu tentu merasa sangat kesal. Tapi mereka tak mau menyerah begitu saja. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Kultivator Nasken Soul mengeluarkan kitab spiritual. Yang hal itu membuat 5 core formasi sampai terhempas. Lalu Nasken Soul itu berniat untuk menangkap gadis tadi. Dan akan membunuh 4 kultivator lainnya. Tapi tiba-tiba ada Han Li yang menyelamatkan mereka. Kejadian ini membuat semua orang terkejut. Bahkan Nasken Soul itu penasaran, siapakah orang yang menghancurkan senjataku? Nasken Soul itu menyuruh Han Li untuk muncul. Namun Han Li menjawab, bukannya diriku tidak berani keluar. Hanya saja levelmu tidak cukup baik. Padahal jelas-jelas aku sudah berada di hadapanmu. Tapi kau tak bisa melihatnya. 5 core formasi tentu sangat senang mendapatkan bantuan dari Han Li. Dan wanita itu memberitahu jika namaku adalah Niying. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Han Li. Sementara itu Han Li merasa jika Niying terlihat familiar. Tapi rupanya wanita itu tidak mengenali Han Li sama sekali. Kultivator Nasken Soul tadi kini semakin marah. Oleh karena itu ia pun melancarkan serangan ke arah Han Li. Tetapi Han Li mampu membekukan serangan naga tersebut. Kultivator Nasken Soul itu bingung mengapa serangan nagaku bisa gagal. Begitu pula dengan 5 core formasi lainnya. Sedangkan Han Li bertanya, apakah hanya segini kemampuanmu?
Naskensol itu kini menjadi sangat ketakutan. Lalu ia pun bertanya, "Anda berasal dari sekte mana?" Hanli menjelaskan bahwa diriku bukanlah siapa-siapa. Dan tanpa berbasa-basi, Hanli langsung mengeluarkan serangga emas, sehingga Naskensol itu segera melarikan diri. Hanli berpikir tak ada gunanya mengejar orang itu sekarang. Sementara Lei Wanhe memberitahu jika kami berasal dari lembah Huanfeng, yang merupakan lembah mapel kuning sekte Hanli waktu dahulu. Lalu 3 kor formasi yang lainnya juga segera memperkenalkan nama mereka, dan mereka mengucapkan terima kasih karena Hanli telah menyelamatkan nyawa mereka. Hanli bergumam jika sepertinya Senior Lei dan Senior Ni tidak mengingatku. Tapi formula pil Anda sangat membantuku saat itu. Dan akhirnya mereka pun ingat jika di hadapannya ini adalah Junior Hanli. Hanli bilang pada Senior Lei jika kita harus mencari tempat lain untuk berbicara. Namun Senior Lei mengingatkan agar Hanli jangan memanggilku sebagai senior, karena Hanli telah mencapai Naskensol, sehingga Hanli lah yang menjadi senior, sedangkan dirinya menjadi junior. Mereka pun mulai pergi dari sana menggunakan kereta terbang. Hanli bertanya mengapa kalian bisa dalam bahaya. Junior Lei memberitahu bahwa kami diperintahkan oleh aliansi untuk menjalankan misi. Tapi rupanya negara Feng Yuan sudah jatuh ke tangan musuh. Dan di perjalanan kami bertemu dengan seorang Naskensol tadi. Kemudian Hanli bertanya tentang gurunya, yaitu Li Huayuan. Namun Junior Lei bingung untuk memberikan jawaban, sebab guru Li telah mati 100 tahun yang lalu saat melawan kultivator dari Lembah Mulan. Hanli bertanya apakah murid lainnya sudah mencapai kor formasi. Junior Lei menjawab mereka tidak mencapainya, yang itu berarti mereka semua sudah mati. Hanli berpikir jika kejadian di masa lalu terlihat seperti mimpi. Lalu Ni Ying bertanya apakah Senior Han ingin kembali ke lembah Huanfeng. Hanli menjawab jika aku tidak ingin kembali ke sana. Lagi pula diriku telah menjadi penatua dari sekte awan jatuh, dan juga bagian dari aliansi Dao Surgawi. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.